Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu akhlak tasawuf. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-7, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya mudah-mudahan juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sanjungkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makom sabar di dalam tasawuf, ya. Nah, pembahasan kita ya pada kesempatan kali ini yaitu sabar, ya, makom sabar di dalam tasawuf. Nah, pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang makom-makom yang harus dilalui oleh seorang yang menempuh perjalanan ruhani untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat menjernihkan hati, dan juga tentunya di dalam tasawuf salah satu tujuannya adalah memperoleh ma'rifatullah, ya. Agar memperoleh ma'rifatullah, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga ma'rifatullah itu adalah pengetahuan tentang Allah, ya. Ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah yang sebenar-benarnya pengetahuan. Nah, orang yang menempuh perjalanan rohani ini harus melalui makom-makom atau makomat, ya, yang harus dilalui. Makom adalah stasiun atau step demi step yang harus dilalui oleh seorang yang menempuh perjalanan ruhani. Nah, karena memang di dalam tasawuf seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah bukanlah perkara yang instan untuk memperoleh kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus melalui makom atau langkah-langkah atau juga stasiun-stasiun yang harus dilalui, ya, dari mulai awal sampai nanti pada puncak yang akan dia raih, yang ingin dia raih. Nah, ketika seseorang itu tidak melalui makom-makom yang ada, tentu akan sulit, ya, akan sulit untuk memperoleh kedekatan diri kepada Allah, untuk memperoleh ma'rifatullah, dan juga untuk memperoleh hakikat dari ma'rifatullah itu sendiri. Nah, maka seseorang harus melalui makom yang ada. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan makom apa saja yang harus dilalui. Tetapi paling tidak kita bisa membahas tentang beberapa makom yang ada, ya. Ya, tentu yang pertama kemarin juga kita sudah bahas, yaitu makom tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah, ya. Kita membersihkan diri dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan, dari maksiat-maksiat yang menutupi hati kita, ya, yang menjadi hijab diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini adalah salah satu makom yang awal yang harus dilalui oleh seorang yang menempuh perjalanan rohani. Nah, kemudian juga ada salah satu makom yang harus dilalui, yaitu makom sabar, ya. Makom sabar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makom sabar, ya, atau stasiun sabar, ya. Nah, dalam pembahasan ini nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama nanti ada pengertian sabar, makna sabar dalam tasawuf, kemudian tingkatan sabar, ya, macam-macam sabar, hasil-hasil atau buah dari kesabaran dan lain sebagainya, ya. Nah,
apa yang dimaksud dengan sabar sebenarnya? Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa yang dimaksud dengan sabar, ya. Sabar ini adalah salah satu kata yang berasal dari bahasa Arab, ya. Nah, sabar mempunyai makna atau mempunyai arti menahan diri untuk tidak teragitasi, ya. Sabar adalah menahan diri dari tidak teragitasi atau terguncang ketika menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Sabar, ya, adalah menahan diri untuk tidak teragitasi, tidak terprovokasi, tidak terguncang ketika menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu salah satu makna dari pengertian dari sabar. Sabar ini terdiri dari beberapa hal, ya. Terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah menahan diri dari membenci hal-hal yang tidak selaras dan tidak sesuai yang datang kepada diri kita, ya. Tidak membenci, ya, ketika ada sesuatu hal yang datang kepada kita tetapi kita tidak menginginkan, kita tidak atau itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka yang pertama adalah tidak membenci, ya. Tidak membenci hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama tadi tidak membenci. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari menampakkan keluhan dan kecemasan. Menampakkan keluhan baik dengan perkataan kita maupun dengan mimik muka kita, ya, atau tingkah laku kita, ya. Tidak menampakkan, ya, atau kita bisa menahan diri dari menampakkan keluhan dan kecemasan terhadap yang datang pada kita atau peristiwa yang menimpa kita, tetapi itu tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, itu paling tidak ada dua itu, ya. Ya, tidak membenci dan tidak menampakkan sesuatu yang menampakkan sesuatu keluhan, gitu, ya, atau kecemasan. Kemudian pengertian yang lain terkait dengan sabar ini adalah menahan diri untuk tidak mengeluh, ya, karena derita terpendam, ya. Tidak mengeluh. Artinya mengeluh ini adalah mengeluh kepada makhluk, ya. Kita mengadukan kepada makhluk, ya. Tetapi bagaimana nanti kalau mengeluh atau mengadukan ini kepada Allah? Tentu itu diperbolehkan, ya. Yang dimaksud di sini tidak mengeluh ini adalah kepada makhluk sesama manusia, kepada saudara kita, kepada teman kita, dan lain sebagainya. Kemudian sabar ini adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi tenang ketika mendapatkan cobaan. Artinya kita bisa menahan kemaksiatan, ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menampakkan sikap cukup walaupun sebenarnya mungkin dalam kondisi kekurangan. Nah, itu. Ya, itu pengertian yang selanjutnya. Nah, sabar ini adalah tetap tabah, ya. Artinya sabar ini adalah tetap tabah dalam menghadapi cobaan dengan sikap yang baik. Nah, itu beberapa makna sabar, ya, atau pengertian sabar sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh para ahli atau para ulama-ulama terkait dengan makna sabar, ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan tentang perintah kepada kita untuk bersabar. Ya, contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan juga 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk,
yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ini perintah sabar, ya, agar kita meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran. Ya, begitu juga dalam menempuh perjalanan rohani kita. Ya, perjalanan tasawuf ini, ya, untuk mendekatkan diri kepada kita lebih membutuhkan kesabaran ini. Ya, kita lebih berhajat kepada kesabaran ini. Ya, agar perjalanan yang kita tempuh ini bisa kita capai dengan baik, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Al-Imran ayat yang 200 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanusbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, di dalam ayat ini pun Allah menegaskan kepada kita tentang bagaimana kita ini diminta untuk menguatkan kesabaran kita. Ya, tentunya di dalam berbagai macam, ya, di semua hal, ya, termasuk di dalam hal ini adalah dalam menempuh perjalanan rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sabar di dalam tasawuf itu, ya? Ya, makna kesabaran di dalam tasawuf, ya. Nah, dalam tasawuf selama diri tidak menyukai musibah dan ia terguncang karenanya, maka ia termasuk tidak sabar dan berarti ma'rifatnya kurang, ya. Jadi selama diri kita ini, ya, selama kita ini terguncang, mengeluh, nah kadang begitu, ya. Nah, itu sebenarnya sudah sudah menunjukkan bahwa kita tidak sabar. Ya, kita menunjukkan keluhan itu dengan apa? Dengan perbuatan kita, ya, dengan apa? Mulut kita. Nah, itu seperti itu. Maka selama tidak menyukai musibah dan ia terguncang karenanya, ya, maka ia termasuk tidak sabar, ya, dan berarti ma'rifatnya, pengetahuannya, yaitu masih kurang. Nah, begitu. Nah, kemudian juga di dalam tasawuf makna sabar ini, ya, sikap rela menerima terhadap takdir Tuhan, ya, dan merasa senang ketika mendapat musibah adalah gambaran tentang makom yang lebih tinggi daripada sikap sabar. Ya, bahkan ada ungkapan terkait dengan sesuatu yang datang kepada kita itu. Ya, sesuatu yang datang kepada kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, kemudian itu adalah keinginan kita, kan, ya. Ya, kita menginginkan sesuatu berarti itu adalah keinginan kita. Kemudian kita tidak mencapai apa yang kita inginkan itu. Artinya bahwasanya ketika kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, walaupun kita ini sudah berusaha dengan keras untuk mendapatkannya, ya, dan kita tidak mencapai, berarti itu adalah yang pertama adalah kehendak kita sendiri, dan apa yang kita capai itu adalah kehendak Allah, ya. Ya, dalam para ulama sufi, ya, biasanya mengajarkan seperti itu. Ya, apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita inginkan, ya, berbeda, ya, yang terjadi berarti yang terjadi loh yang apa yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sabar itu paling tidak ada 4 hal, ya. Di dalam sabar itu paling tidak ada 4 hal yang harus ada, ya, yang harus ada, ya. Ketika kita kalau 4 hal itu, ya, kalau 4 hal itu ada di dalam diri kita ketika menghadapi sesuatu, ya, maka
berarti kita sudah sabar ya, berarti sudah masuk ke dalam makom sabar ya. Yang pertama adalah tabah ya, kita berusaha tabah ya terhadap apa yang menimpa diri kita ya. Kita tabah ketika menghadapi sesuatu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak terguncang ya, tidak terguncang ya. Kita dengan berbagai macam perbuatan terguncang dengan hati kita mengeluh, kita shock dan lain sebagainya, maka itu berarti belum sabar ya. Yang pertama tabah, tidak terguncang, tidak mengeluh ya, tidak mengeluh baik dengan perkataan, perbuatan kita, mimik muka kita dan sebagainya, dan juga tidak membenci apa yang datang pada diri kita itu ya. Tidak yang pertama tadi tabah, tidak terguncang, tidak mengeluh, dan juga tidak membenci. Nah, itu adalah 4 hal yang harus ada ketika kita hendak mencapai makom sabar ya. Nah, bahkan juga hal ini ya, ketika kita menghadapi sesuatu ini, sebagaimana Nabi Yakub dulu ketika menghadapi cobaan ya, kehilangan anaknya Yusuf. Yang pertama kehilangan anaknya Yusuf sampai bertahun-tahun ya. Beliau menangisi Yusuf dan matanya sampai buta. Kemudian yang kedua beliau kehilangan anaknya yang lain, yaitu Bunyamin ya, ketika diajak ke Mesir untuk mendapatkan makanan ketika sedang terjadi kemarau panjang. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub ini? Qala innama ashku basi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ya, artinya dari ayat ini bisa kita mencoba untuk memahami bahwasanya segala sesuatu yang menimpa dari kita ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita kembalikan kepada makhluk. Ya, tidak dikembalikan kepada makhluk, atau kita adukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengadukan kepada makhluk. Nah, itu. Nah, tingkatan-tingkatan sabar. Kita akan masuk ke tingkatan-tingkatan sabar. Di dalam sabar ini ada paling tidak ada 3 tingkatan sabar. Ya, tingkatan sabar. Ya, yang pertama sabar dalam menghadapi musibah. Ya, sabar di dalam menghadapi musibah. Ketika datang musibah kepada diri kita, ya, maka hendaknya kita bersabar, ridho dengan apa yang menimpa diri kita. Kita tidak membenci, ya, tidak mengeluh atas apa yang yang menimpa diri kita. Ya, walaupun ini sangat berat sekali bagi kita, ya, sangat berat sekali. Dan ini tingkatan yang luar biasa ketika kita menimpa diri kita baik perkara yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan bagi kita, kita merasa senang terhadap kedua-duanya, ya, senang terhadap dua-duanya itu. Ya, maka kondisi yang demikian inilah yang disebut dengan makom sabar. Ya, ketika kita sudah mulai tenang, ya, maka berarti tampak bagi kita bahwa makom sabar itu sudah mendekati kita. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa di dalam menempuh perjalanan rohani ini tentu kita harus juga senantiasa memperhatikan kewajiban-kewajiban syariat kita, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam perjalanan tasawuf ini ada syariat, ya, kemudian tarekat dan juga hakikat. Ya, kita tidak bisa
tidak bisa lepas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam menjalankan syariat inilah, ya, ketaatan kita kepada Allah inilah, maka hendaknya kita bersabar. Nah, kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Ya, tentu, ya, karena kita memang di dalam menempuh perjalanan rohani kita ini harus tetap menjaga kondisi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tentu kita harus bersabar di dalam menghadapi di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat, ya, tarekat dan makrifat, serta nanti puncak yang lain adalah hakikat. Atau di dalam pembahasan kita kemarin juga kita sudah bahas terkait dengan tahalli dan tajali. Ya, tahalli dan tajali. Dan di sini pun juga membutuhkan bagi kita kesabaran. Ya, membutuhkan kesabaran yang tinggi agar makom-makom yang ada ini bisa kita tempuh dengan baik, ya. Kemudian juga kesabaran ini sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kita membahas tentang taubat. Taubat kita pun harus kita pertahankan. Kita harus bisa menjaga taubat kita agar taubat kita itu kita berada dalam wilayah taubat, ya. Dan tidak keluar dari itu pun kita harus tetap menjaga kesabaran kita. Taubat ini harus diiringi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan, warok terhadap hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan cara itulah hati kita yang penuh dengan noda, yang penuh dengan kemaksiatan ini bisa kita bersihkan sedikit demi sedikit. Maka tingkatan-tingkatan tadi, ya, tingkatan-tingkatan tadi menjadi sebuah keharusan bagi kita. Ya, tingkatan-tingkatan sabar ini menjadi keharusan kita untuk kita jalankan di dalam menempuh perjalanan ruhani. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabar. Ada 3 macam sabar. Ya, sabar ketika mendapati musibah, sabar dalam ketaatan, dan sabar tidak berbuat maksiat. Ya, apa yang kita bahas bahwa tentang kesabaran ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah dan menerimanya dengan senang hati, maka Allah menuliskan baginya 300 derajat. Ya. 300 derajat, ya, yang tinggi, ketinggian 1 derajat atas derajat lainnya seperti jarak antara bumi dan langit. Ini adalah ketika orang itu mendapatkan musibah, Allah ternyata menaikkan derajatnya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang sabar dalam ketaatan, maka Allah menuliskan 600 derajat yang tinggi, ketinggian 1 derajat atas derajat lainnya seperti jarak antara dalamnya bumi dan arsy. Nah, ternyata ketika kita sabar di dalam ketaatan kepada Allah pun, Allah meningkatkan derajat kita. Begitu juga nanti, dan barang siapa yang sabar untuk tidak berbuat maksiat, menahan diri dari untuk berbuat maksiat, Allah menuliskan 900 derajat, ya, yang tinggi, ketinggian 1 derajat dengan derajat yang lainnya seperti jarak antara dalamnya bumi dan batas-batas terjauh dari arsy. Nah, inilah rahasia dari kesabaran itu tadi. Ya, kesabaran dalam menghadapi musibah, kesabaran dalam ketaatan, dan kesabaran di dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada kita derajat-derajat yang tinggi. Ya. Kemudian artinya di sini ada beberapa macam kesabaran, ya. Sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah, ya, menjauhi larangannya. Kemudian sabar bersama Allah, yaitu sabar dalam ketetapan, ya, ketetapan Allah,
Ya, bersabar bersama Allah yaitu sabar dalam ketetapan Allah dan perbuatannya terhadapnya dari berbagai macam kesulitan dan musibah. Kemudian juga ada sabar atas Allah, yaitu bersabar terhadap rezeki, jalan keluar, kecukupan, pertolongan dan pahala yang dijanjikan Allah di kampung akhirat nanti. Kemudian kesabaran jiwa, ya, mengekang tuntutan hawa nafsu dan amarah, serta sabar badan kita, ya, menahan terhadap penyakit fisik mungkin yang menimpa diri kita. Nah, itu beberapa derajat kesabaran, kemudian juga macam-macam kesabaran, ya. Lalu apakah ada hal-hal yang memang menegaskan tentang perlunya kita untuk bersabar di dalam berbagai macam hal tersebut? Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffal sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Ya, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Ya, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya. Janji Allah kepada kita bahwasanya siapapun yang sabar di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, di dalam menghadapi berbagai macam musibah, ya, cobaan yang menimpa kita, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan mencukupkan pahala mereka tanpa batas di akhirat kelak, ya. Tetapi apa syaratnya? Syaratnya harus bertakwa. Ya, berbuat baik diiringi dengan perbuatan baik, ya, di dunia ini, ya. Ya, tentunya dengan ketaatan kepada Allah terhadap syariatnya, ya. Kemudian menjauhi larang-larangannya, ya, berbuat baik kepada sesama manusia, kemudian juga berbuat hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam pun semua kita perbaiki untuk mendapatkan janji Allah tersebut. Apa sebenarnya hasil dari sabar ini, ya? Hasil dari sabar ini, ya. Atau ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Hasil dari sabar adalah pendidikan dan pembinaan jiwa kita, ya. Karena kita sedang membina jiwa kita untuk menghadapi makom-makom yang lebih tinggi lagi. Ya, setelah makom taubat dilewati, kemudian menempuh makom selanjutnya yaitu sabar ini. Kita harus menguatkan jiwa kita, mendidik jiwa kita. Kemudian manusia yang sabar menghadapi musibah dan kemalangan untuk beberapa lama, jika ia tabah menghadapi kesulitan yang ditimbulkan oleh ibadah dan pahitnya meninggalkan kenikmatan jasadi, dan apabila ia melakukan semua ini demi mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur, jiwanya akan terbiasa dengan hal ini. Ya, dia sudah biasa untuk terkondisikan, ya, jiwanya sudah terkondisikan dengan kondisi yang sabar ketika menghadapi musibah, cobaan dan lain sebagainya. Jiwanya penuh dengan disiplin, ya, taat, serta pasti yang menyingkirkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kesulitan yang dihadapi menjadi mudah dan berkembanglah di dalam jiwanya suatu potensi ruhani yang kukuh. Ya, sehingga inilah nanti yang menjadi potensi juga bagi kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya ia dapat melampaui makom sabar menuju makom spiritual yang lain yang lebih tinggi ketimbang sabar ini, karena nanti akan harus melampaui makom yang lain. Sabar, ya, sabar
tidak berbuat dosa melahirkan ketakwaan diri. Sabar dalam ketaatan menciptakan keakraban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menerima musibah menyebabkan manusia ridho atas dan puas ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar memperkuat tekad dan kehendak diri ya, dan sabar mencegah dirinya mencegah terjadinya kegusaran dan kegelisahan pada batin, keluhan pada lidah, mencegah terjadinya gerakan-gerakan tidak normal pada anggota tubuh seperti yang saya contohkan tadi. Nah, dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan kesabaran. Lalu apa sebenarnya hubungan sabar dengan iman? Ya. Sesungguhnya sabar bagi iman seperti kepala bagi tubuh. Ya, apabila kepala hancur, tubuh pun hancur. Demikian pula apabila kesabaran lenyap pula lah keimanan. Karena orang yang tidak sabar, tidak bisa mencegah kesabarannya ketika menghadapi sesuatu, bisa saja dia membunuh orang. Ya, ketika terjadi sesuatu dia tidak bisa menahan kesabaran, dan yang timbul adalah amarah. Ya, ketika amarah itu sudah menguasai dia, maka dia akan bisa berbuat apa saja. Sehingga ini bisa melencapkan imannya dari dirinya. Kemudian sesungguhnya bahwa sabar bagi iman seperti kepala bagi tubuh. Tidak beriman orang yang tidak memiliki kesabaran. Ya, amarah yang timbul akibat tidak sabar ya akan dapat menghanguskan iman. Ya, amarah ya akibat ketidaksabaran kita ini bisa menghancurkan, menghanguskan iman kita. Sebagaimana api menghanguskan dedaunan. Sebagaimana api menghanguskan dedaunan. Inilah bahayanya ketika kita tidak sabar dan justru amarah yang muncul dari diri kita. Sehingga di dalam kesabaran ini, di dalam kesabaran ini sungguh kita sangat memerlukan kesabaran untuk bisa